Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mahardani. Saya adalah guru di SMK Kesehatan Mutiara Insani, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video PPL kedua saya untuk mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan di kelas 11 perawat dengan kompetensi dasar melaksanakan penyiapan tempat tidur. Berikut ini videonya, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, terima kasih sudah datang tepat waktu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Pada ketua kelas, Nadafina, silakan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Nadafina sudah memimpin doa. Jadi sebelum belajar kita berdoa supaya kita diberi kelancaran dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ibadah di kemudian hari nanti. Oke, sekarang Bapak absen dulu ya. Afkar, hadir. Davina, Hadir. Dita, Hadir. semuanya hadir. Dan untuk menambah semangat, ayo kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu nasional biar kita semakin semangat dan menanamkan jiwa nasionalisme. Ayo semuanya berdiri, kita bernyanyi bersama ya. Kita bernyanyi lagu Maju Tak Gentar. Oke, ikuti ya. Oke, semua sudah bernyanyi, bagus. Sekarang silakan duduk kembali. Ya, sekali lagi Bapak ingatkan, kita sudah disetujui oleh pemerintah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi harus selalu diingat 5M protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas, dan mengurangi aktivitas berkerumun. Oke, selanjutnya Bapak ingin sampaikan lagi, yaitu terkait teknik penilaian, yaitu ada 3, ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk pengetahuan, nanti Bapak akan menilai bagaimana kalian bisa menjawab pertanyaan, ya, pertanyaan pretest maupun post-test, lalu pertanyaan dari diskusi kelompok, pertanyaan dari teman kalian saat presentasi. Lalu yang kedua, penilaian sikap, yaitu yang dinilai adalah kedisiplinan kalian saat mengikuti pembelajaran bagaimana, lalu sikap kalian aktif atau tidak saat berdiskusi kelompok, tanggung jawabnya, kerjasamanya. Lalu yang ketiga adalah keterampilan, yaitu yang dinilai adalah bagaimana cara kalian menyiapkan peralatan, lalu menggunakannya, terakhir merapikannya. Dan kalian harus mengetahui fungsi dari alat dan bahan yang akan kalian gunakan nanti. Jadi di akhir nanti akan ada penilaian keterampilan. Oke, selanjutnya adalah KKM atau ketuntasan belajar minimal, yaitu bernilai 75. Ya, jadi kalau kurang dari 75 artinya kalian remedial. Ya, kalau kalian sudah tuntas nilainya 75, nanti akan ada pengayaan atau penguatan materi untuk persiapan kalian prakerin. Oke. Kali ini kompetensinya yang harus kalian kuasai adalah menerapkan penyiapan tempat tidur klien dan melaksanakan penyiapan tempat tidur klien. Ya, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang teorinya. Nah, yang hari ini kita fokus di prakteknya. Oke, silakan dikeluarkan buku dan handphonenya. Ya, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, ini Bapak akan bagikan LKPD-nya. Silakan. Oke, semuanya sudah dapat ya LKPD-nya. Ya, sebelum kita mulai,
Bapak akan mengadakan pretest atau soal sebelum dimulainya materi. Baik-baik soal pretest ini, yaitu ada 2 soal. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk penyiapan tempat tidur klien. Lalu yang kedua, uraikan perbedaan antara penyiapan tempat tidur dengan pasien dan tanpa pasien. Ya, oke, silakan dipikirkan, dicari di buku boleh, di HP boleh. Ya, siap-siap. Nanti akan Bapak tanya, siapa yang bisa nanti akan Bapak langsung nilai dari 2 soal pretest ini. Siapa yang ingin bisa menjawab? Saya Pak. Oke, Lucy silakan. Apa Lucy? Ada APD, Oke, APD, terus laken, perlak, stik laken, sarung bantal, sarung bantal, selimut, bak untuk tempat kotor, bak untuk tempat kotor, terus sama bak yang isinya desinfektan. oke, baskom, benar. Bagus ya, tepuk tangan untuk Lucy. Ya, jadi jawabannya itu yang untuk alat dan bahan. Lalu untuk yang pertanyaan kedua nih, uraikan perbedaan antara penyiapan tempat tidur dengan pasien dan tanpa pasien. Siapa di sini yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, Zakia silakan berdiri. Penyiapan tempat tidur tanpa pasien itu dilakukannya boleh sendiri. Oke. Ketika penyiapan tempat tidur dengan pasien di atasnya dilakukan oleh perawat senior. Oke, kalau yang dengan pasien itu berarti harus berkolaborasi dengan perawat senior. Tapi kalau yang tanpa pasien boleh sendiri. Boleh sendiri. Karena ada peraturan dari Permenkes. Silakan duduk kembali. Boleh tepuk tangan untuk Zakia. Pasien itu harus berkolaborasi. Ya, tapi kalau nanti kita praktek di sini itu dilakukan secara mandiri. Tapi kalau prakterin harus kolaborasi ya. Oke, pretestnya sudah bisa berarti. Nah, sekarang untuk persepsi, apa kalian masih ingat materi minggu lalu? Di sini ada yang bisa menjawab? Siapa di sini yang tahu jenis penyiapan tempat tidur ada berapa saja? Ayo, siapa di sini yang bisa jawab? Ya lagi, silakan Zakia, apa? Penyiapan tempat tidur ada 2, Oke. dengan pasien dan tanpa pasien. Oke, bagus Zakia. Tepuk tangan buat Zakia sekali lagi. Sudah dapat nilainya 2 kali ini. Selanjutnya untuk tujuan penyiapan tempat tidur, siapa yang ingin jawab? Oke, Kaila silakan. Tujuan tempat tidur ada 3. Satu, Ya. untuk meningkatkan kenyamanan pasien. 2, Oke. mencegah tempat tidur biar terbersih. Ya. 3, mencegah terjadinya iritasi kulit. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Kaila. Lalu yang terakhir indikasi penyiapan tempat tidur. Siapa di sini yang bisa? Saya. Oke, Davina silakan. Indikasi yang pertama, alat Ah. pengatur suplemen berantakan. Oke. Yang kedua, pasien tiba di ruang rawat inap. Sama yang ketiga, pasien setelah dioperasi, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Davina. Benar ya untuk indikasi tadi. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah setelah mengamati tayangan PPT Guru, studi literasi, mengerjakan LKPD, dan diskusi presentasi, peserta didik mampu menunjukkan alat-alat yang digunakan untuk penyiapan tempat tidur dengan baik. Ya, lalu yang kedua, setelah mengamati tayangan PPT Guru, studi literasi, mengerjakan LKPD, dan diskusi presentasi, peserta didik mampu mempraktekkan penyiapan tempat tidur klien dengan baik. Ya, jadi kalian di sini tujuannya adalah untuk bisa menunjukkan alat-alatnya sama mempraktekkan. Ya, harus bisa semuanya. Nah, untuk model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning. Artinya belajar dari menganalisa masalah dan memecahkan masalah. Itu ada 5 tahapannya, ada di LKPD kalian juga. Nanti kalian harus mengikuti tahapan-tahapannya. Dari yang pertama ada orientasi masalah, lalu yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individual atau kelompok, dan yang keempat mengembangkan dan mempresentasikan hasil, dan yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, tahapan-tahapan ini harus kalian ikuti, itu ada di LKPD kalian juga. Jadi di 5 tahap ini kalian harus berdiskusi bersama-sama. Oke, silakan kalian membentuk kelompok. Ya, kalian membentuk kelompok. Ya, silakan. Oke, sudah membentuk kelompok. Selanjutnya tahap pertama yaitu orientasi masalah. Akan dilihat baik-baik. Ya, ini ada 2 gambar. Gambar pertama apa? Ada yang bisa menjawab dari kelompok mana dulu? Oke, dari Feby silakan. Gambar pertama. Membersihkan tempat tidur dengan pasien. Oke, bagus ya. Untuk gambar pertama membersihkan tempat tidur dengan pasien. Lalu gambar kedua kelompok ya. Kelompok ya, Davina silakan. Ya, jadi Yang kedua, menyiapkan tempat tidur tanpa pasien. oke, bagus ya untuk yang kedua menyiapkan tempat tidur tanpa pasien.
Nah, selanjutnya kalian simak video di selanjutnya. Ya, kalian lihat videonya untuk yang pertama yaitu tanpa pasien. Kalian lihat videonya baik-baik. Ya, kalian diskusikan bersama dengan teman sekelompok. Dilihat di LKPD-nya. Ya, apakah ada yang tepat atau sudah tepat semua? Kalian berikan tanggapannya. Tahapan-tahapannya, dia memasangnya bagaimana, apakah sudah sesuai atau tidak. Seperti biasa nih sudah masuk penilaian, kalian akan dapat nilai keaktifan, kerjasamanya, diskusinya bagaimana sikapnya. Ya, sudah selesai. Sudah dilihat videonya, sudah berdiskusi, sudah tanggapan untuk video pertama tadi. Penyiapan tempat tidur tanpa pasien, ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1 atau kelompok 2, silakan. Saya Pak, Oke, Dita silakan. di video itu asisten perawatnya tidak memakai APD, seharusnya memakai APD, Oke. handscoon dan masker. Siap, bagus Dita. Tepuk tangan buat Dita dong semuanya. Ya, jadi untuk tadi videonya harusnya asisten perawatnya itu harus memakai APD. Ada lagi yang ingin menanggapi? Saya Kak. Oke, silakan Afkar. Itu Apa? saat pembersihan tempat tidur sudah menggunakan desinfektan, kan seharusnya memakai desinfektan supaya tidak ada kuman. Oke, betul. Ya, tepuk tangan buat Afkar dong. Ya, jadi dalam video tadi harusnya ada tindakan untuk membersihkan tempat tidur dengan cairan desinfektan supaya terhindar dari kuman. Oke. Video pertama tidak ada lagi tanggapannya? Tidak ada ya. Lanjut ke video kedua sekarang. Penyiapan tempat tidur dengan pasien, dilihat baik-baik. Lalu seperti tadi kalian harus menganalisa apakah ada yang kurang tepat atau ada tanggapan. Iya Pak. Dicari apa yang kurang. Oke, videonya sudah dilihat semua. Ya, silakan seperti biasa memberikan tanggapan terkait video penyiapan tempat tidur dengan pasien. Ya, ini Bapak nilai lagi. Siapa yang ingin menjawab? Silakan. Oke, Baby silakan. Pak, kok itu tempat tidurnya pas diganti dibersihin dulu baru diganti? Oh, pas di bagian apa itu? Temannya ada yang tahu, perlak ya? Ya. Pas di bagian perlak tadi dia di video itu tadi diapain dulu? Dibersihkan dulu baru
diganti yang baru. Ya, harusnya diganti dulu baru kerangkanya sama tempat tidurnya. oke, bagus betul ya Pepi ya. Tepuk tangan buat Pepi. Ada lagi tanggapan untuk selanjutnya? Saya Pak. Oke, Davina silakan. Kok itu dia ngelakuinnya sendiri Pak? Harusnya kan kemarin kan minggu lalu kan kita belajar mengenai tentang Permenkes nomor 80 tahun 2016. Ya. Kalau kita asisten perawat kan harusnya tuh ganti alat penuntan apa dengan pasien itu harusnya sama senior Pak, nggak boleh sendiri. Oke, bagus ya tanggapan dari Davina. Jadi kalau untuk di SMK untuk penilaian keterampilan kalian sendiri ya untuk tindakan penyiapan tempat tidur dengan pasien. Tapi nanti ketika prakerin atau ketika kalian bekerja, kalian tidak boleh sendiri, harus dibimbing oleh perawat senior karena akan bertentangan dengan Permenkes. Ya, tapi kalau untuk di SMK itu masih diperbolehkan. Ya nanti ujiannya, prakteknya juga seperti itu, harus sendiri. Ada lagi tanggapan selain Davina? Saya Pak. Oke, Lucy silakan. Di video itu ada tahapan komunikasi terapeutik saat melaksanakan penyiapan tempat tidur dengan pasien. Ya, apa saja tahapannya tadi? Ada tahapan prainteraksi, Prainteraksi, terus tahap orientasi, terus tahap kerja, terus Oke. tahap terminasi. oke, bagus Lucy. Kayaknya masih ada yang kurang tuh, tahapan apa lagi yang terakhir? Ada yang bisa nambahin nggak? Saya Pak. Oke, Zakia apa tahap terakhirnya? Ada yang terakhir yaitu tahap dokumentasi. Oke, tahap Sudah dokumentasi. Sebelum bertemu pasien. Oke, bagus Zakia. Jadi tahapannya yang tambahan terakhirnya itu tahap dokumentasi ya. Nah, sekarang kita ke tahap berikutnya yaitu kalian harus melakukan penyelidikan individu atau kelompok. Silakan dibuka LKPD-nya, dilihat baik-baik. Saya sudah memberikan beberapa kasus untuk kelompok pertama dan kelompok kedua. Untuk kasus di kelompok 1 tentang apa? Kelompok 1 Menyiapkan tempat tidur tanpa pasien. Ya, kasus pasiennya pasien apa? Kasus pasien DBD. DBD ya, kasus DBD. Nanti kalian dibuat ya data subjektifnya, data objektifnya, ya, lalu intervensinya, implementasinya bagaimana ya. Nanti kalian presentasikan ya di depan. Terus kalian buat PowerPoint-nya, boleh di WPS, boleh di Canva kalian buat. Nanti kalian kirim ke WA group. Nanti saya download lalu saya tampilkan gitu ya. Jadi bisa pakai HP bikin PowerPoint-nya. Kelompok 2 kasusnya apa? Pasien COVID. Oke, untuk kelompok 2 pasien COVID-19 ya. Jadi dia pasiennya harus bed rest. Nah, itu berarti penyiapan tempat tidur apa tuh namanya kalau dia harus bed rest? Dengan pasien ya. Jadi itu dia tidak boleh bangun, harus tidur di situ. Ya, ini jenis penyiapannya dengan pasien. Sama kalian harus persiapkan nanti presentasikan, lalu kalian praktekkan di depan teman-temannya ya. Gitu. Kalian harus menyimak saya dulu ya untuk mempraktekkan penyiapan tempat tidur tanpa pasien sama dengan pasien. Oke. Oke ya, saya siapkan dulu alat-alatnya ya. Ini saya akan menampilkan cara mempraktekkan penyiapan tempat tidur. Ya, alat-alatnya. Oke, apa saja alat-alatnya? Yang pertama ini ada bengkok ya, bengkok nanti untuk menaruh handphone yang sudah kotor ya. Lalu ada ini apa namanya? Bak instrumen ya, bak instrumen untuk menaruh handphone ya. Ini harus ditaruh di dalam ya biar steril. Oke, lalu ada wastafel ya. Lalu ada ini apa? Disinfektan untuk membersihkan tempat tidurnya, kerangkanya juga ya, biar tidak ada kuman. Oke, terus untuk alat tenunnya apa saja? Yang pertama ada lakan atau spray besar ya. Bagaimana melipatnya? Memanjang, terbalik. Selanjutnya habis lakan, habis perlak, stiker, terus selimut, dan yang terakhir ada sarung bantal. Oke. Perhatikan baik-baik, ini cara saya untuk melakukan penyiapan tempat tidur tanpa pasien ya. Jadi nanti pasiennya kita suruh duduk gitu ya. Seperti biasa kita perkenalan dulu, kita jelaskan tujuannya ya. Lalu selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya asisten perawat Dimas. Pada kesempatan kali ini saya berdinas pagi dari jam 7 sampai jam 2. Pada hari ini saya ingin melakukan tindakan penyiapan tempat tidur. Tujuannya supaya Ibu merasa nyaman dan tempat tidur Ibu bersih. Oke, karena Ibu sudah bisa duduk, silakan Ibu dimohon untuk duduk. Silakan. Selanjutnya kita memakai yaitu memakai
Handscoon ya. Iya, Pak. Rapi ya, lakennya harus rapi. Selanjutnya perlak bagaimana memasangnya? Melebar terbalik. Melebar terbalik ya, diperhatikan baik-baik. Selanjutnya nih harus dimasukkan lagi biar rapi. Selanjutnya setelah memasang perlak, silakan bagaimana posisinya? Melebar Sama seperti terbalik. tadi ya, melebar terbalik. Oke. Oke, Ini agak Pak. ke tengah supaya mudah memasukkannya. Harus rapi, ingat ya, harus rapi supaya pasiennya nanti nyaman ketika kembali ke tempat tidurnya. Ini sudah dipasang stik Iya, lakernya. Selanjutnya memasang Selimut. selimut. Bagaimana memasangnya? Melebar terbalik. Melebar terbalik ya, melebar, ingat. Iya, Pak. Melebar terbalik. Tuh, jadi yang lembutnya di dalam ya. Selanjutnya ini ditarik setengah saja, lalu ini dimasukkan supaya rapi. Oke, ini sudah dipasang selimut. Terakhir Sarung bantal. Ya, masang sarung bantal. Oke, sudah rapi sarung bantalnya. Sudah terapikan. Setelah semua sudah rapi dipasang, kita terminasi ke pasien ya. Iya, Baik, Ibu Laila sudah selesai, sudah saya siapkan tempat tidurnya. Nanti kalau ada apa-apa Ibu boleh panggil lagi ya. Saya permisi dulu ya Bu ya. Silahkan Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Oke, tadi kan sudah penyiapan tempat tidur tanpa pasien. Sekarang saya akan mempraktekkan penyiapan tempat tidur dengan pasien. Ya, peralatannya seperti biasa, kalian nyebutin lagi apa saja ini? Oh, ya, terus nih. Nah, ini bak instrumen untuk Menaruh spoon ya, di dalamnya sudah ada spoon. Lalu pertama apa ini? Papan. Terus pelak. Terus papan. Terus bantal. Terakhir remote ya. Alat-alat sudah disiapkan. Kita kontrak dulu dengan pasien, kontrak waktu ya. Oke, selamat pagi Ibu Laila. Perkenalkan, saya asisten perawat Dimas. Saya berdinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Pada kali ini saya ingin melakukan penyiapan tempat tidur. Berhubung Ibu tidak bisa duduk, Ibu boleh tidur ya. Nanti saya gantikan tempat tidurnya. Apakah Ibu bersedia? Oke, kalau gitu saya siapkan dulu alat-alatnya ya. Oke, pertama kita harus memakai handscoon. Ya, ini handscoon sudah dipasang. Ya, kita menghadap ke pasien. Tahap pertama yaitu kita ambil dulu bantalnya ya. Ibu mohon maaf, bantalnya saya ambil dulu ya. Bantalnya kita taruh, lalu selimutnya kita ambil ya. Keranjangnya kita siapkan, keranjangnya ya, keranjangnya ya, kita taruh posisinya. Ibu mohon maaf, miring ke sebelah sana dulu ya Bu ya. Lalu kita gulung yang bagian ini, kita gulung ya, kita gulung. Oke, sudah kita gulung. Selanjutnya kita bersihkan ya dengan larutan desinfektan. Kita bersihkan, kita semprot. Sudah itu kita pakai wasap, kita bersihkan. Kita gosok-gosok. Ya, 1, 2, 3. Selanjutnya belakangnya juga. 1, 2, 3. Pasang lakennya, posisinya tadi apa? Melebar Memanjang terbalik ya, memanjang terbalik nih Mas. Jadi ya, memanjang terbalik. Lalu kita pasang Iya, Pak, maaf. lakennya. Jangan lupa ya membentuk 90 derajat siku-siku. siku-siku ya, jangan lupa supaya rapi. Iya, Pak. Selanjutnya setelah memasang laken, Perlak. perlak bagaimana posisinya? Melebar terbalik. Bentar ya. Jadi cukup setengahnya saja ya, karena sudah ada pasien di atasnya. Ini harus berhati-hati kalian ya. Iya, Pak. Selanjutnya Siklakan. sama ini juga setengah saja. Ya, karena sudah ada pasien harus berhati-hati. Tapi nanti ketika kalian prakerin, kalian harus dibimbing oleh perawat senior. Ya, tapi untuk sekarang kalian boleh melakukannya sendiri.
pasang yang rapi. Kembalikan posisinya ke sebelah sini lagi ya, Ibu. Mohon maaf, ke sini lagi ya, Bu. Oke, selanjutnya perawatnya pindah ke sini ya. Oke, kan pasiennya sudah dimiringkan. Ini yang tadi alat tenun yang sudah kotor kita ambil. Ya, kita ambil semua, kita masukkan ke keranjang ya, ke keranjang yang sudah ini. Lalu kita tarik semua lapisan-lapisannya yang tadi sudah kita pasang supaya rapi. Kita rapikan, kita bentuk sudut lagi. Pasiennya kita kembalikan ke posisi semula ya. Oke Ibu, boleh kembali lurus lagi ya. Setelah itu kita memasang selimut ya. Selimut bagaimana posisinya? Melebar ya, melebar ya. Kita pasang yang rapi ya. Terus kita tarik supaya pasiennya nyaman ya. Setelah memasang selimut, sarung bantalnya kita ganti dengan yang baru. Selanjutnya memasang sarung bantal. Sebenarnya ada beberapa teknik, terserah kalian. Iya, Tapi Pak. ini yang biasa saja, tinggal dimasukkan. Iya Pak. Ya, setelah dimasukkan, kita kembalikan ke pasiennya. Bu, mohon maaf. Ini bantalnya sudah. Oke, setelah sudah selesai, kita tahap terminasi. Ya, kita pamitan dengan pasien kalau tindakan kita sudah selesai dilakukan. Oke Ibu, sudah selesai tindakan penyiapan tempat tidurnya. Nanti jika ada apa-apa, Ibu boleh hubungi saya lagi ya. Saya permisi dulu ya Bu ya. Oke ya, setelah saya sudah mengajarkan teknik penyiapan tempat tidur dengan pasien, selanjutnya kalian kembali ke kelompok kalian lalu berdiskusi. Selesaikan LKPD yang sudah Bapak berikan tadi. Iya, Pak. Oke. Ya, semua sudah kembali ke kelompok? Sudah. Ya, semua ayo berdiskusi sekarang. Simak kasusnya, dipelajari baik-baik, jangan sampai salah, berdiskusi. Ini Bapak nilai nih ya. Bentuk kerjasama kalian tuh Bapak nilai sikap kalian saat bekerja sama. Untuk kelompok ini? Saya Pak menanya, Iya. ini presentasinya berapa lama ya? Oke, untuk presentasi waktunya PowerPoint, untuk menampilkan PowerPoint itu sekitar 10 menit saja. Setelah itu dilanjut praktek 15 menit ya. Jadi totalnya ada 25 menit satu kelompok. Oke, semua paham ya? Paham. Oke, silakan berdiskusi, siap-siap nanti. Semua sudah selesai berdiskusinya? Oke, untuk pertama kelompok satu dulu. Siapa kelompok satu ini ya? Kelompok satu Iya, silakan Pak. maju 3 orang, silakan. Silakan ya, dimaju disiapkan PowerPoint-nya sudah. Sudah Pak. Sudah ya. Nah, silakan moderator dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang beranggota dari saya sendiri dan Devina Fiskaya Lesmana, ada Dita Marni di sini sebagai presentasi, dan ada Kayla yang bakalan nanti jadi sesi tanya jawab. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Dita. Jadi di sini saya akan mempresentasikan penyiapan tempat tidur tanpa pasien. Tujuannya yang pertama memberikan lingkungan yang bersih, tenang dan nyaman. Yang kedua menghilangkan hal yang dapat mengiritasi kulit dengan menciptakan tidur dan selimut yang bebas dari kotoran atau lipatan. Yang ketiga ada meningkatkan gambaran diri dan harga diri pasien dalam menciptakan tempat tidur yang bersih, rapi dan nyaman. Di sini ada indikasinya. Indikasinya yang pertama dilakukan untuk pasien sadar. Yang kedua masih memiliki kemampuan mobilisasi yang baik. Yang ketiga bila diperlukan sewaktu-waktu. Di sini ada identifikasi masalah. Contoh kasusnya, ketika seorang pasien dengan kasus demam berdarah sudah 3 hari dirawat dengan nilai trombosit normal, mengeluh karena spray tempat tidurnya sudah seharian tidak diganti, dan seorang perawat senior menginstruksikan Anda sebagai asisten perawat untuk membantu dia melakukan penyiapan tempat tidur. Tindakannya adalah penyiapan tempat tidur tanpa pasien. Di sini ada contoh gambar alat dan bahannya. Yang pertama ada sarung tangan, yang kedua ada perlak, yang ketiga ada selimut, yang keempat ada spray besar, yang kelima ada bak linen, yang keenam ada stik laken. Di sini ada kegiatan praktik. Yang pertama, persiapan lingkungan. Ada menjaga privasi pasien, membuat suasana senyaman mungkin. Saya demonstrasikan prosedurnya. Baik teman-teman semuanya, mohon disimak ya. Teman-teman, saya akan mendemonstrasikan penyiapan tempat tidur tanpa pasien. Di sini ada persiapan alatnya.
ada bak instrumen, desinfektan, waslap, bengkok, ada laken, perlak, stik laken, sarung bantal, dan selimut. Di sini saya akan kontrak waktu dulu ya. Permisi Bu. Perkenalkan, nama saya Lucianti, asisten perawat dari kesehatan Mutiara Insani. Saya di sini akan menggantikan tempat tidur Ibu. Tujuannya untuk memberikan rasa nyaman. Ibu sudah bisa duduk kan? Baiklah Bu, silakan duduk dulu. Pertama-tama kita memakai hand scrunchie atau sarung tangan. Yang kedua, kita melepas alat tenun yang kotornya. Dan dimasukkan ke keranjang dengan kotor. Yang ketiga, kita bersihkan dan semprot desinfektan. Lalu kita pasangkan laken atau setrika besar. Sembilan derajat. Memasang perlak. Memasang stik laken. Setelah itu memasang selimut. Setelah itu memasang sarung bantal. Jika sudah selesai, membalikan pasien duduk tiduran kembali. Ayo Bu, di sini saya sudah selesai. Jika ada yang mau dibantu atau ada apa-apa, tinggal panggil petugas kesehatan yang lewat ya Bu ya. Iya, makasih ya Bu. Iya. Ya, ini tadi sudah dipraktekkan. Ya, selanjutnya kita presentasinya kembali lagi. Ya, silakan moderator. Terima kasih sudah nyimak video praktek kami. Untuk ada yang mau bertanya untuk kelompok lain? Saya Pak, Ya, silakan. Mengapa dalam merapikan tempat tidur harus membentuk sudut 90 derajat? Ada pertanyaan lagi? saya Oke, Laila. mengapa harus dibersihkan dengan desinfektan? Oke. Ya, silakan kelompok. Ada 2 pertanyaan, dijawab ya dua-duanya. Pertanyaan dari Feby akan dijawab oleh Laila ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Feby. Supaya tempat tidurnya rapi dan tidak ada lipatan-lipatan. Tuh, jadi si Kaila menjawab supaya rapi, tidak ada lipatan-lipatan ya. Ya. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Laila, mengapa harus memakai disinfektan agar terhindar dari virus atau mikroorganisme? Ya, jadi tujuannya supaya terhindar dari virus atau kuman. Tuh, silakan lanjut lagi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 semuanya. Ya, selanjutnya sekarang untuk kelompok kedua. Silakan kelompok kedua perwakilan. Silakan moderator. Kelompok 1 perhatikan ya. Iya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
Anggotanya ada yang bernama saya sendiri sebagai moderator, Febri Gitolata, ada Nazah, Zakia, Afkar, dan Laila. Untuk presentasi saya akan memberikan kepada Afkar. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada tujuan backpacking, memberikan lingkungan yang bersih, tenang, dan nyaman. Yang kedua, menghilangkan hal yang dapat mengiritasi kulit dengan menciptakan tidur dan selimut yang bebas dari kotoran atau lipatan. Selanjutnya ada indikasi. Indikasi yang pertama itu dilakukan untuk pasien sadar, masih memiliki kemampuan mobilisasi yang baik. Bila diperlukan sewaktu-waktu, dilakukan sepanjang hari, biasanya dilakukan setelah klien mandi, selama klien mandi atau showering. Lanjut, di sini ada gambar alat dan bahannya. Yang pertama ada sarung tangan, yang kedua ada perlak, yang ketiga ada selimut, yang keempat ada spray besar, yang kelima ada bak linen kotor, dan yang keenam ada stik lakan. Nah, ini contoh kasusnya. Ketika seorang pasien COVID-19 dengan gejala ringan sudah 5 hari dirawat, dan pasien dianjurkan dokter untuk tetap bed rest, mengeluh karena supply tempat tidurnya sudah seharian tidak diganti, dan seorang perawat senior menginstruksikan Anda sebagai asisten perawat untuk membantu dia melakukan penyiapan tempat tidur. Untuk kasus yang tadi, kita menggunakan tindakan penyiapan tempat tidur dengan pasien. Baiklah, akan saya tunjukkan prosedurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Hendrianti di sini ingin mempraktekkan prosedur penyiapan tempat tidur dengan pasien di atasnya. Bisa kita lihat di sini ada alat serta bahan. Yang pertama, plat instrumen yang berisikan handscoon, ada bengkok, waslap, cairan desinfektan, laken, perlak, stik laken, selimut, sarung bantal. Di sini ada yang berbeda, yaitu saya menggunakan APD untuk menghindari dari pasien COVID. Selanjutnya saya akan fase orientasi. Saya di sini perawat Zakia Hendrianti ingin membersihkan alat tenun yang ibu pakai sekarang. Gunanya untuk memberikan rasa nyaman ibu dan menghindari dari luka di kubitus. Kontrak waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah ibu sudah siap? Siap. Baik, ibu, saya ingin izin untuk mengambil peralatan yang dahulu ya. Di sini saya ingin memakai APD, yaitu sarung tangan. Tapi sebelumnya saya di sini sudah memakai baju pelindung khusus untuk menghindari terjadinya keribetan. Sebaiknya digulung lengannya. Sebelumnya, maaf ya ibu, selimutnya saya ambil terlebih dahulu. Maaf ibu, boleh angkat kepalanya. Lalu selanjutnya, ibu boleh miring sebentar ke samping. Selanjutnya gulung satu persatu. Selanjutnya bersihkan dengan cairan desinfektan. Lalu kerangkanya dibersihkan juga. Lanjut untuk memasang laken, yaitu dengan cara memanjang terbalik. Selanjutnya yaitu perlak, memanjang melebar terbalik. Selanjutnya pasang stik laken, melebar terbalik. Ibu boleh miring lagi ke arah sini. Selanjutnya tarik yang kotor di sini yang tadi dibuka. Selanjutnya bersihkan dengan desinfektan.
dan tarik kembali, lalu rapikan. Selanjutnya tarik perlak, lalu stiklakan. Rapikan, tarik posisinya semula. Sekarang masang selimut, yaitu dengan cara melebar, tidak terbalik. Selanjutnya pasang sarung bantal. Ibu, ini bantalnya ya. Selanjutnya adalah fase terminasi. Baiklah Ibu, saya sudah selesai untuk merapikan tempat tidur Ibu. Oke, baiklah Ibu, jika ada keperluan yang diperlukan bisa panggil saya ya. Selanjutnya lepas APD, lalu cuci tangan. Prosedur penyiapan tempat tidur dengan pasien di atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi prakteknya sudah. Sekarang ayo kita kembali ke posisi semula ya. Demikianlah proses prosedur kerja dengan pasien di atasnya. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Oke. jika ada pasien yang tidak ingin dibersihkan tempat tidurnya itu bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyain? Saya Pak, Oke, Kaila silakan. apakah ada perbedaan penyiapan tempat tidur dengan pasien atau tanpa pasien? Oke, silakan dijawab kelompok. Pertanyaan Ika akan saya jawab. Sebelum melakukan tindakan, kita harus menjelaskan maksud dan tujuan kita terlebih dahulu. Betapa pentingnya mengganti spray. Yakinkan pasien dan buat pasien senyaman mungkin sehingga pasien bisa diajak kooperatif. Gitu ya. Jadi kita jelasin gitu ya, kalau supaya bersih tempat tidurnya, nyaman gitu. Jadi biar dia mau dibersihkan tempat tidurnya. Lanjutnya untuk pertanyaan berikutnya. Jawaban Kaila akan saya jawab. Perbedaannya tidak terlalu banyak. Hanya pada saat membolak-balikan pasien, kita harus berhati-hati. Tuh ya. Tapi saat kalian nanti prakerin, kalian akan dibantu oleh perawat senior gitu. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kalian sudah presentasi, sudah praktek juga. Ya, sudah bagus semua. Selanjutnya sekarang kita akan mengadakan post test ya. Post test itu adalah tes untuk mengetahui bagaimanakah pengetahuan kalian tentang tadi persiapan alat sama prosedur kerjanya. Ya, untuk soal post test Bapak akan kirim melalui WA group. Silakan dibuka HP-nya. Ada link Google Form. Oke. Ya, sudah dibuka HP-nya. Dikerjakan ya di Google Form. Waktunya 10 menit setelah mengerjakan post test. Ya, selanjutnya nanti kita akan mengadakan post test praktikum. Jadi semuanya nanti akan praktek sendiri-sendiri. Praktek penyiapan tempat tidur tanpa pasien sama penyiapan tempat tidur dengan pasien. Oke ya, silakan selamat mengerjakan. Oke, sudah selesai mengerjakan post testnya? Oke, kalau gitu saya lihat dulu ya hasilnya. Hasilnya di sini bagus semua ini hasilnya. Ya, hasilnya 80 ke atas semua nilainya. Oke, Bapak masukkan ke daftar nilai untuk pengetahuan. Ya. Nanti setelah ini kalian siap-siap untuk post test praktikum ya. Untuk praktikum nanti yang pertama Afkar, lalu Davina, lalu Dita. Akan Afkar, Davina dan Dita siapkan alat-alatnya. Oke, udah siap? Siap, Pak. Oke, silakan selamat mengerjakan. Dari Afkar dulu. Afkar tahap pertama disiapkan alat-alatnya apa saja? Ada laser, Ya. ada perlak, ada stiklakan, ada selimut, dan sarung bantal. Oke, silakan. Pertama ngapain dulu? Pertama, Cuci tangan. cuci tangan, Tangan, habis itu. Oke, habis itu memakai spoon. handphone. Sudah memakai handphone. Kita memakai handphone mengambil suhu kotak. Memasangkan dengan posisi memandang terbalik. Oke. Tadi sudah dibersihkan dengan desinfektan ya, Fer ya. Udah bagus ya. Ini harus rapi pemasangannya ya. Harus membentuk sudut 90 derajat sudut siku-siku ya. Oke, untuk Davina sekarang lagi bentuk dulu siku-siku, Pak. lagi membentuk sudut siku-siku. Oke, bagus ya yang rapi. Nah, sekarang sedang memasang perlak. Oke, Afkar sekarang
stiklakan bagus ya. Jadi habis pernak stiklakan dilapisi gitu ya. Oh, Dita sudah memasang stiklakan sudah. Sekarang lagi Selimut, Pak. selimut. Selimut bagaimana nih posisinya nih selimut nih? Lebar tidak terbalik, Pak. Lebar tidak terbalik, yang lembut di mana? Di atas. Oke. Kakak sedang memasang selimut. Oke, Davina sedang memasang Sarung bantal, Pak. sarung bantal ya. Afkar sudah selesai ya, Afkar ya? Sudah, Pak. Setelah sudah selesai apa? Merapikan alat. Oh, merapikan alat. Si Afkar sudah selesai, bagus. Davina sudah selesai. Selesai, Pak. Terakhir melepas, Melepas sarung tangan, Pak. terus membereskan. Membereskan alat tulang kotor sama nanti jangan lupa dokumentasi. Oke, sip, bagus Davina. Kita sudah selesai. Oke, bagus. Sekarang adalah giliran Zakia, Febri, sama Ika. Sudah siap alat-alatnya? Siap. Apa saja alatnya sebutkan? Pertama dari bak instrumen. Bak instrumen isinya handphone, terus ada bengkok, terus larutan Larutan desinfektan, terus wastafel, terus laken, perlat, stiklaken, sarung bantal, selimut, dan keranjang yang kotor untuk pakaian kotor ya. Kita mulai dari Zakia dulu, silakan Zakia. Komunikasikan dulu pertama ya. Saya di sini mengganti alat pelindung ibu dengan yang bersih. Boleh boleh disampaikannya ya dia. Kak, setelah ini ya melepas terus Lalu membersihkan dengan disinfektan ya, disemprot dengan desinfektan. Ya, kerangkanya, terus tempat tidurnya 3 kali ya tadi ya, harus 3 kali digosok 1 kali ini gitu ya. Oke, sekarang saya mau ke Feby. Feby, apakah sudah selesai? Oke, Feby lagi tahap apa nih? Merapikan. Tadi sudah disemprot? Sudah ya, sudah dibersihkan dengan desinfektan. Setelah merapikan, tahap apa ini? pasang selimut. Memasang selimut. Oke, sekarang lagi apa nih? Memiliki sudut lagi yang di Oh, membuat sebelah. sudut lagi sebelah ininya ya, sebelah kanannya. Dirapikan ya Zakia, yang rapi. Oke, saya mau lihat Feby. Feby lagi apa? Memasang? Pasang sarung bantal. Memasang sarung bantal. Oke, saya mau ke Ika. Ika sudah memasang selimut? Sudah, Pak. Sudah. Feby, kalau Feby udah selesai. Kalau selesai apa terakhirnya? Terminasi. Terminasi, silakan terminasi ke pasien. Rasanya setelah diganti. Oke, sekarang Feby sudah terminasi, Ika sudah terminasi ya. Oke, Ika terminasi sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai terminasi apa Ika? Merapikan alat, melepas handscoon, terus cuci tangan. Habis itu terakhir dokumentasi. Bagus. Zakia sudah terminasi? Sudah. Ya, oke, jadi sudah selesai. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, anak-anak, Bapak sudah melakukan recap nilai dari post-tes pengetahuan dan post-tes keterampilan. Ya, dari 10 anak ini Bapak lihat, alhamdulillah semuanya kompeten ya. Kompeten artinya lulus semua. Ya, nilainya di atas KKM semua, bagus. Jadi kalian nanti sudah siap saat melakukan prakerin nanti. Kalian sudah bisa semua, sudah bisa menentukan alat, sudah bisa melakukan prosedurnya ya. Dari yang tanpa pasien kalian sudah bagus bisa, yang dengan pasien pun kalian juga bisa ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta perwakilan untuk menyampaikan manfaat dari pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang mau? Saya, Pak. Oke, Davina.
Alhamdulillah, saya dan teman-teman sudah bisa menyiapkan alat dan mempraktekkan menyiapkan alat tempat tidur, Pak. Oke, bagus ya Davina. Terima kasih sudah menyampaikan manfaat. Iya, Pak. Ya, jadi semuanya sudah berhasil, sudah selesai post testnya, sudah menerima materi juga. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan Ketua Kelas Davina pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Davina. Kita sudah selesai semua pembelajaran hari ini. Ya, tetap semangat ya untuk pembelajaran berikutnya. Kita akan melakukan penyiapan tindakan pengukuran tanda-tanda vital yaitu tekanan darah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.